Hafiz Al-Quran, calon-calon pemimpin bangsa yang saya muliakan. Saya akan mengawali kultum pada malam hari ini dengan sebuah statement yang pernah disampaikan oleh Abu A'la Al-Maududi dalam sebuah bukunya The Ethical Viewpoint of Islam. Beliau menyatakan, the greatest problem that has confronted man from immemorial is the moral problem. Masalah terbesar yang dihadapi masyarakat sejak zaman dahulu hingga masa kini adalah masalah dekadensi moral. Kini masalah dekadensi moral sudah menggejala, marak dan merebak di setiap bidang kehidupan, termasuk dalam politik pemerintahan. Akhir-akhir ini sering kita dengar betapa moralitas pemimpin kita memalukan dan memilukan, mengkhawatirkan, bahkan menyakitkan kita sebagai bangsa yang beradab dan beragama. Saya teringat sebuah puisi yang dibacakan oleh tokoh Salman dalam sebuah film yang berjudul Tanah Surga katanya, yang disutradarai oleh Herwin Novianto. Bukan lautan hanya kolam susu katanya, tapi kata kakekku hanya orang-orang kaya yang bisa minum susu. Kain dan jala cukup menghidupimu katanya, tapi kata kakekku ikan-ikan kita dicuri oleh banyak negara. Tiada badai, tiada topang kau temui katanya, tapi kenapa ayahku tertiup angin ke Malaysia? Ikan dan udang menghampiri dirimu katanya, tapi kata kakek, awas, ada udang di balik batu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman katanya, tapi kata dokter Intel, belum semua rakyatnya sejahtera. Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri. Hadirin yang saya hormati, apakah mungkin akan terwujud sebuah baldatun thayyibah atau negara yang makmur ketika pemimpinnya tidak memiliki akhlakul karimah? Tentu jawabannya it's impossible, tidak mungkin. Nah, karena betapa pentingnya peranan akhlakul karimah ini, maka Al-Quran memberikan tuntunan kepada kita bahwa kita semua, termasuk para pemimpin, sudah seharusnya mencontoh Rasulullah sebagai teladan. Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah al-ayat. Kiai Haji Bisri Mustafa dalam alibrisnya mengartikan, laqad kana yakti teman-teman ono lakum kanggo sira kabeh fi Rasulillahi ing dalem utusane Allah apa uswatun panutan hasanatun kang bagus liman kang wong kana kang ana sapa man iku yarju ngarepake sapa man Allah ing Allah wal yaumal akhir lan dina kang akhir wa dzakara lan eling sapa man Allah ing Allah kathirun kelawan akeh. Ayat di atas menegaskan bahwasanya kita semua, termasuk para pemimpin, sudah seharusnya mengambil contoh Rasulullah sebagai tauladan di setiap perbuatan. Rasulullah lebih mengedepankan uswatun hasanah daripada mau'izatun hasanah. Ada sebuah makalah mengatakan, an-nasihatul haliyah aqwa minan nasihatil qauliyah. Nasihat yang berupa perbuatan itu lebih kuat daripada nasihat yang berupa perkataan. Apalagi masyarakat kita sekarang sudah cerdas. Mereka lebih melihat kepada realita dan kinerja dari seorang pemimpin, bukan sekedar janji dan orasi. Oleh karena itu, pemimpin yang berakhlakul karimah sangat dibutuhkan dan didambakan oleh setiap orang. Hadirin yang saya hormati, untuk menuju sebuah bangsa yang makmur, tidak hanya dibutuhkan pemimpin yang berakhlakul karimah, tetapi juga dibutuhkan rakyat yang berakhlakul karimah.
Kenapa? Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Al-ayat. Jika sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka pasti aku akan melimpahkan barokah dari langit dan bumi. Oleh karena itu, pemimpin yang berakhlak karimah dan rakyat yang berakhlak karimah sangat diharapkan. Ketika akhlak dan moral pemimpin dan rakyat itu sudah terbangun, maka akan mudah untuk membangun fisik sebuah bangsa. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya, ya kan? Bangunlah jiwanya. Jadi membangun jiwanya dulu. Ketika jiwa itu sudah terbangun, maka akan mudah untuk bangunlah badannya, membangun badan, membangun fisik, pembangunan infrastruktur akan berjalan dengan rapi. Nah, selanjutnya ketika mental dan fisik pemimpin dan rakyat sudah terbangun, maka satu hal yang perlu ditanamkan adalah rasa memiliki dan cinta kepada tanah air. Padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Ketika pemimpin merasa memiliki dan cinta Indonesia, ketika para ustadz, para kiai, para ulama dan tokoh-tokoh agama cinta Indonesia, ketika para penghafal Al-Quran, para santri, mahasiswa mencintai Indonesia, petani, pejabat, pengusaha mencintai Indonesia, ketika semua komponen masyarakat merasa memiliki dan cinta kepada negaranya, maka negara kita akan menjadi negara yang kuat dan tidak mudah dipermainkan oleh negara lain. Sehingga kemudian akan terwujud negara yang makmur, negara yang beradab di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Akhir kata kita akhiri dengan sebuah pantun. Pantun yang cukup romantis ini. 4 kali 4 16. 2 kali 2 4. 4 kurangi 2 sama dengan 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.